Kalau tips dari saya sih ya, teman-teman harus bisa percaya diri dulu yang pertama. Karena kalau teman-teman udah pede nih depan orang, pasti teman-teman bakal lebih rileks lah di depan orang banyak. Seperti kita ini kan kita rileks sekali nih, tipis-tipis kita, tipis-tipis. Jadi teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cerdas. Selamat datang di podcast SMA Negeri 1 Poto Tanu bersama saya, Safira Febrianti. Pada episode kali ini kita sedang kedatangan tamu yang sangat spesial. Teman-teman di rumah tahu nggak siapa tamu kita kali ini? Yap, bener banget. Jadi kita sedang kedatangan tamu pengurus inti Fosisma Nusa Tenggara Barat. Wah, luar biasa sekali ya teman-teman. Tanpa berlama-lama yuk, langsung saja kita sapa. Halo Kak. Hai. Kalau boleh tahu siapa sih nama-nama kakak ganteng dan cantik ini? Oke, mulai dari saya aja ya? Iya, Oke. boleh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ahmad Fahri. Teman-teman bisa panggil saya Fahri. Saya bersekolah di SMA Islam Terpadu Samawa Cendikia. Nah, saya menjabat sebagai Ketua Umum Forum Organisasi Siswa Intrasekolah dan Madrasah Nusa Tenggara Barat, atau yang dalam hal ini biasa disebut dengan Fosisma NTB. Nah, kali ini pada podcast di SMA Negeri 1 Poto Tanu ini, saya hadir dengan pengurus-pengurus inti Fosisma yang the best banget, yang luar biasa, di mana di sebelah kanan saya ada. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Ari Mahardika Zuhro. Saya berasal dari SMA Negeri 3 Sumbawa Besar. Nah, jabatan saya di Fosisma Nusa Tenggara Barat adalah sebagai CEO Koordinator Wilayah Kabupaten Sumbawa Besar. Nah, di sebelah kiri saya ada. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nukman Natala, bisa dipanggil Al, asal sekolah SMA Negeri 2 Taliwang. Saya menjabat di Fosisma Nusa Tenggara Barat sebagai Koordinator Kabupaten Sumbawa Barat. Oke, nah lagi satu nih teman-teman yang gak ketinggalan, terdebesnya nih partner kita yang udah dukung kita ya dari awal datang ke KSB sampai saat ini, dimana dia udah support kita terus, di saat kita lelah, di support terus. Nah, siapa lagi kalau bukan? Halo semuanya, perkenalkan saya Cinta Ananda Sopian. Saya berasal dari sekolah SMA 4 Sumbawa Besar dan sekarang saya menjabat di Fosisma Nusa Tenggara Barat itu sebagai Koordinator Wilayah Kabupaten Sumbawa Besar. Oke, gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Kalau boleh tahu kesibukan dan keseruan apa saja sih yang pernah Kakak lakukan selama datang ke sini? Banyak sih ya, banyak kesibukan, tapi dari kesibukan itu kita merasa enjoy kan, kita happy gitu. Karena salah satunya kita sosialisasi. banyak mendapat kenalan baru juga. Jadi kita Wah. bisa menjadi pribadi yang bisa bermanfaat untuk orang lain lagi gitu. Seru banget ya kedengarannya. Ya, seru banget sih. Oke. Jadi di sini saya punya beberapa pertanyaan nih Kak. Oke. Kita langsung saja ya ke pertanyaannya. Oke, boleh. Oke, pertanyaan pertama. Kira-kira bagaimana sih cara kakak membangun tim yang solid yang mampu bekerja sama secara efektif? Karena yang kita ketahui Fosisma ini mencakup seluruh OSIS se-Nusa Tenggara Barat. Oke, izin saya jawab duluan ya. Iya. Oke. Nah, jadi di Fosisma NTB itu kita ada membentuk yang namanya koordinator wilayah. Nah, koordinator wilayah itu terdapat di setiap kabupaten yang ada di Nusa Tenggara Barat. Nah, di mana salah satunya ini ada hadir pada saat ini dari koordinator wilayah Sumbawa Besar dan koordinator wilayah Sumbawa Barat. Dan juga ada beberapa juga yang hadir, cuman lagi nggak bisa join di layar. Oke. Nah, untuk kerjasama yang efektif, kita membuat suatu grup di mana kita men-sharing informasi dan juga kita gunakan untuk berkomunikasi. Jadi setiap ada kegiatan kita bakal komunikasikan dulu, di mana juga kita tentunya memiliki kontak-kontaknya ya. Nah, jadi kita bisa koordinasikan dengan korwil di setiap kabupaten untuk melaksanakan kegiatan yang udah kita rancang. Tentunya Fosisma NTB inti bakal kerjasama dengan korwil dan juga Fosisma yang ada di kabupaten tersebut. Nah, kemudian kita bisa untuk kerjasama yang efektif, kita bisa melakukan rapat rutin di setiap minggu, di mana kita Fosisma NTB rapat rutinnya 2 kali seminggu, di mana ada di hari Selasa dan di hari Jumat. Kalau Oke. boleh tahu rapatnya itu semacam Zoom atau kayak gimana sih? Nah, itu
kita menggunakan Google Meet dan juga kadang juga menggunakan Zoom Meeting. Karena kita memiliki waktu batas ya kalau di Zoom Meeting. Jadi kita gitu juga sih di Google Meet, tapi kita biasa 2 sesi juga tergantung pembahasan kita. Nah, biasanya untuk yang kita bahas itu kita mengevaluasi dan juga merancang kegiatan yang bakal kita laksanakan. Sebelum kegiatan itu di rapat pertama itu kita membahas kegiatan apa sih yang kita mau laksanakan gitu. Setelah itu di rapat keduanya itu kita bahas lagi evaluasi kegiatannya, apa yang kurangnya, apa yang kelebihan dan kekurangannya. Jadi kita bisa untuk kekurangannya bisa kita tambah biar nggak ada kekurangan, dan untuk kelebihannya bisa kita kurangi biar pas gitu. Jadi nggak berlebih dan nggak kekurangan. Oke. Kalau boleh tahu tantangan yang kakak hadapi selama menjabat atau kakak-kakak yang lain apa saja sih? Mungkin kalau dari saya sendiri ketua umum, saya walaupun kita sering meeting, kita sering komunikasi dalam grup, tapi saya yakin memimpin itu bukanlah sebuah hal yang mudah. Nah, salah satu tantangan saya itu adalah komunikasi. Sering terjadinya miskomunikasi ya. Ya, walaupun kita bisa kompak, tapi ada kala kita kayak ada miskomunikasi. Karena kan setiap orang punya kesibukan yang berbeda ya. Jadi kita nggak bisa memaksakan si A harus tetap fokus ke Fosisma tanpa mementingkan kesibukan dalam kehidupan pribadinya. Karena kan kita nggak bisa memaksakan gitu ya. Jadi tetap ada namanya miskomunikasi. Gitu. Kalau mungkin dari kakak CO koordinator wilayah, Itu sudah mewakili kita semua. Kalau boleh tahu solusinya apa saja sih solusi dari miskomunikasi tersebut? Nah, untuk solusinya sendiri, karena kita nggak bisa prediksi ya kesibukan orang lain, kita bisa menghubungi terus-menerus, kita menjalin hubungan yang baik. Tentunya salah satu contohnya, saya sempat miskomunikasi dengan partner terdebes kita, yaitu Kak Cinta, karena Kak Cinta juga ada kesibukan pribadinya yang nggak bisa kita halang gitu ya. Nah, itu sempat kita miskomunikasi selama 3 hari, karena Kak Cinta waktu itu ada camp sekolahnya. Nah, jadi kita nggak bisa maksain kan, namanya juga peraturannya nggak boleh pegang HP gitu. Jadi ya udah kita bersabar nih, kita chat, Cin di mana, udah bisa buka HP nggak gitu, kita telepon. Ya udah kayak teman biasa gitu, kita menjalin hubungan ya kayak teman biasa. Jadi kita nggak harus ketua harus dihormati gitu, ketua harus tinggi, harus ya setara lah. Kita kan sama-sama dengan status yang setara gitu, tetap saling menghargai dan menghormati gitu. Jadi walaupun kita kayak nih, kita santai nih ya, kita berteman. Mungkin di depan layar kayak kita, kok ini hormat banget gitu ya. Tapi di belakang layar kita kayak berteman santai. Karena kita yaudah ya kita berteman kan, tipis-tipis. Cuman kayak ya udah kita tetap tahu ada perbedaan di antara kita, di mana kita harus saling menghargai dan saling menghormati. Tentunya bakal ada waktu untuk bercanda, ada waktu untuk serius gitu. Ya, betul. Nah, yang ketiga nih Kak, strategi apa saja sih yang kakak terapkan untuk meningkatkan koordinasi dan komunikasi antar forum OSIS tingkat provinsi dengan forum OSIS tingkat kabupaten? Oke, nah untuk salah satunya itu tentunya yang paling utama dan yang terutama kita harus meningkatkan komunikasi. Apapun itu, baik di jenjang sekolah ataupun provinsi dan kabupaten, komunikasi itu sangat perlu sih bagi saya. Di sekolah aja kita nggak ngambil yang provinsi dulu ya. Di sekolah aja walaupun antar kelas, tapi kalau misalnya ketua kelasnya ini nggak kasih tahu kalau ada info dari OSIS, nah itu kan bisa miskomunikasikan ya. Nah jadi salah satunya itu kita harus meningkatkan komunikasi yang baik. Tentunya tanpa harus ada sistem kayak tinggi jabatan gitu, kita harus setara, have fun gitu. Jadi tetap harus kayak tadi ya, harus menghargai dan menghormati. Kita tahu waktu bercanda dan serius. Nah tentunya yang pertama itu tadi komunikasi. Salah satunya itu kita bisa mengadakan rapat. Kita sering mengadakan rapat sesuai yang tadi udah kita bilang, 2 minggu sekali di hari Selasa dan hari Jumat. Untuk waktunya itu kita biasa ngambil malam karena udah waktu nggak ada kesibukan ya, kesibukan sekolah dan ya have fun biasa kita main-main gitu kan sore gitu, jadi kita ngambil malam. Untuk malamnya juga kita ngambil nih, kita udah tentuin dulu, kita rapat dulu, kita berdiskusi musyawarah. Nah kayak teman-teman, kira-kira teman-teman bisa nggak rapatnya itu hari ini jam segini gitu. Kalau emang kita juga pakai sistem polling kan ya biasa. Nah jadi kalau kurang di hari ini ada kesibukan dan banyak yang nggak bisa, karena kan udah saya bilang juga semua orang kan punya pribadi ya, ada kesibukan pribadi gitu. Jadi kita bakal undur sesuai kesepakatan. Jadi kita nggak ngambil keputusan sendiri sepihak. Jadi kita harus bermusyawarah gitu. Wah, luar biasa banget ya teman-teman. Nah,
pertanyaan terakhir nih. Kira-kira ada nggak sih tips atau motivasi nih buat sobat cerdas di rumah? Siapa tahu sobat cerdas di rumah bisa terinspirasi nih dari kakak-kakak. Oke, mungkin bisa dari kakak-kakak yang lainnya juga ya, Iya, biar boleh. saling Bergantian komunikasi juga ya. boleh. Oke. Oke. Mungkin dari Dari- Kak Ari, koordinator wilayah. Tadi Ya sih. tips Iya. apa tuh? Motivasi. Tips atau motivasi gitu buat teman-teman di Motivasi rumah. Kak Ari gitu biar mereka bisa jadi pemimpin yang baik mungkin. Iya. Nah, buat teman-teman, kalau tips dari saya sih ya, teman-teman harus bisa percaya diri dulu yang pertama. Karena kalau teman-teman udah pede nih depan orang, pasti teman-teman bakal lebih rileks lah di depan orang banyak. Seperti kita ini kan kita rileks sekali nih, tipis-tipis kita, tipis-tipis. Jadi teman-teman juga ingat juga kalau saya sih selalu mengingat karena kita memiliki jabatan yang berbeda, kita juga harus saling menghargai. Walaupun kita di depan kamera seperti menghargai ketua, ya di belakang kamera juga kita bercanda seperti kita teman-teman setara ya. Kayak udah best friend Best friend banget nih, terutama nih CS kita. Boleh itu aja sih kalau dari saya motivasinya. Mungkin ke Kak Cinta atau ke Al. Gimana sih? Kayaknya terakhir deh. Terakhir aja. Oke. Terakhir. Oke, kalau dari saya motivasi saya lebih ke organisasi sih. Seperti motivasi organisasi saya di mana motivasi saya 1 tahun menjabat seumur hidup menginspirasi. Oke. Itu saja sih dari saya. Oke. Nah, motivasi dari saya nggak banyak sih. Intinya teman-teman itu harus ingat terapin ini dalam prinsip kehidupan teman-teman. Bisa nggak harus sempurna, hebat nggak harus sempurna, sukses nggak harus sempurna. Jadi seperti yang kita tahu ya, semua manusia itu nggak ada yang sempurna. Jadi teman-teman bisa. Teman-teman punya cita-cita yang tinggi, teman-teman mau jadi ini, mau jadi itu, bisa banget. Tanpa teman-teman harus mikir, kayaknya saya nggak bisa, saya ada kekurangan, saya ada ini, ada itu, ada kendala ini, ada kendala itu. Nggak perlu teman-teman pikirkan. Nggak perlu teman-teman harus sempurna untuk mencapai cita-cita yang tinggi gitu. Yang penting harus tetap semangat dan konsisten dalam mencapai, menargetkan apa yang teman-teman mau cita-citakan tersebut gitu. Mungkin dari Kak Cinta? Ini dia sang bintang. Ya, sang bintang. Yang katanya udah tante ya, sang bintang. Oke, kalau tips ya. Iya, tips. Kalau tips dari aku tentang apa ini? Tentang kepemimpinan boleh. Kepemimpinan. Iya, tentang- kepemimpinan. Oke. Kalau dari aku sih membangun kayak seperti jaringan komunikasi itu tuh salah satu tips yang benar-benar ampuh ya. Seperti di forum ini. Jadi kita tuh Ya kayak berkomunikasi baik-baik gitu ya, berusaha untuk menjalin komunikasi baik. Iya, benar, antara itu satu sama maksudnya. lain gitu. Jadi kita ini organisasi yang Yang sering sekali intens juga. iya betul. Mungkin dari kakak hostnya juga kita sering komunikasi kan ya dalam organisasi Ya, OSIS-nya. benar gitu. banget. Jadi komunikasi itu sangat penting ya, teman-teman. Nah, betul banget tuh. Jadi itu juga yang kita terapin dalam forum. Walaupun forum kita berjangkauan besar gitu ya, tingkat provinsi, terus ada kabupaten juga. Tapi kita insya Allah tetap istiqomah. Kita bisa tetap profesional ya dalam bekerja, menjalankan tugas-tugas kita. Iya, gitu. benar. Mungkin dari Kak Cinta motivasi sedikit gitu ya. Ya biar Oke, tipis-tipis. mungkin diambil dari diri aku sendiri ya, Oke, ya. karena aku ini orangnya ambis ya, jadi aku rasa percaya dirinya itu benar-benar nggak tahu ya, dikit atau banyak dilihat sama orang, ya udah percaya diri gitu. Tapi kelihatannya dari saya ya, dari saya pendapat saya, dari tadi saya lihat kakak itu percaya diri itu tinggi banget gitu. Wah, Luar banget biasa nih. sekali. Bahkan ya guys, kita ini nggak bohong. Ya. Kita tuh dari awal kegiatan ketika kita down, kita sakit, mungkin kita nggak ada yang masakin ya di penginapan ini. Ini Terbaik, dia, makanya partner master terbaik chef kita nih, master master chef. chef. Ya, kadang support kadang kita. juga kita bercandain, kita panggil Iya. Bibi juga. Tapi untungnya nah kadang kan kalau kita capek juga ya, terus kita lama bangun, beliau menggantikan apa tugas mama gitu ya, jadi bangunin ya misalnya bangun nak, cuy bangun cuy, bangun jam segini ada kegiatan, oke siap, langsung laksanakan, kita keluar udah ada sarapan, bayangin coba gimana nggak the best banget sih ini. Jadi sebagai teman dan juga ibu sekaligus. Iya. Gimana kita LDR ya sama orang tua ya, Iya. diganti nih sama yang ada gitu. Bener. Nah, selama 4 hari kan ya? Iya. Selama 4 hari dan ini hari keempat kita di sini. Sekalian Bener. juga penutup. Terakhir. Ya. Jadi mau pergi balik
Iya betul, Iya, kita boleh siap. bawa karena kan kita masih ada kegiatan sekolah juga Iya, benar. yang nggak bisa ditinggalin. Tapi kita merasa terhormat banget ya bisa Benar. diundang ke podcast. Terima kasih banyak ya. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Dan terima kasih juga buat tim-tim yang udah support di belakang Iya, di layar. belakang layar. tentunya. Mungkin udah cukup dari cukup. Kecinta. Sudah cukup. Oke, kita bisa Lanjut. berbicara. Nah, Sobat Cerdas, jadi itu dia podcast kita kali ini. Semoga motivasi dan dukungan yang kakak-kakak cantik dan ganteng ini berikan dapat berguna bagi kalian semua. Amin. Saya Safira Febrianti dan Saya Numan Atala. Saya Ahmad Fahri. Saya Ari Mahardika Zuhro. Saya Cinta Nanda Sopian. pamit undur diri. Bye-bye. Bye.